Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ATC akan menjelaskan tentang tugas yang telah kami buat. Nama saya Ruja Fusena dengan NRP 204221103. Nama saya Wijaya Maditya dengan NRP 204221119. Saya Radia Rahmadi dengan NRP 204221137. Saya Willy Mahendra Surandarodas dengan NRP 204221145. Saya Aida Habibie Fikria dengan NRP 20422111075. Baik, pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang program Arduino. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan codingan dari kelompok 1 ATC. Ini ada input wifi.h, wire BH1750.h dan wire H. Ini merupakan library yang kita gunakan karena kita menggunakan sensor BH 1750, maka kita gunakan ini. Dan untuk mengkomunikasikan antara MQTT dengan program, kita menggunakan ini. Dan wifi.h ini digunakan untuk menyambungkan ISP tersebut dengan wifi kita. Dan untuk sensor yang kedua ada DHT. Di sini menggunakan library DHT.h, dipasangkan di pin 27, dan DHT yang kita gunakan itu DHT tipe 11. Nah, di sini untuk menyambung, ini keperluan untuk menyambungkan ESP32 ke WiFi menggunakan WiFi personal kita. Nah, ini ada Vivo 19.2 dan ini passwordnya. Kemudian MQTT servernya yang kita gunakan di sini menggunakan server ini, broker mqtt-dashboard.com. Nah, lanjut. Nah, ini digunakan untuk mengkonekkan WiFi. Di serial, data serialnya akan muncul seperti itu. Kemudian jika ada ISP yang belum connect, maka ini menggunakan perintah void reconnect ini. Ini gunanya untuk mengkonekkan kembali ketika sambungannya itu putus. Nah, ini ada codingan dari luxmeter, sensor luxmeter itu untuk mengkonversikan data yang kita peroleh dari sensor itu untuk ditampilkan ke dalam monitor. Dan ini untuk topiknya itu sendiri, yang ESP32.1 MQTT/lux. Ini harus sama seperti yang ada di program node-RED-nya yang akan dijelaskan teman saya nanti. Ini juga sama, tetapi untuk temperaturnya. Juga topik untuk humidity-nya, sensor humidity, dan ini merupakan program fuzzy logic yang telah kami buat yang nantinya akan ditampilkan ke monitor. Nah, seperti ini bisa dilihat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya adalah seperti yang dapat dilihat di layar di share screen. Di sini adalah node-RED dari monitoring atau dashboard yang akan ditampilkan. Jadi di sini ada beberapa node yang digunakan, yaitu
Yang pertama ada not input dari MQTT. Nah, di not input dari MQTT di sini kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya kita harus menyamakan topik yang ada di Node-RED dan juga di Arduino, yaitu di sini kita menggunakan topik ESP32 kelompok 1 MQTT/temperatur. Selain dari not input dari MQTT, di Node-RED buat monitoring atau dashboard yang digunakan, kita juga ada not output, yaitu grafik dan juga chart. Nah, di bagian ini kita dapat mengatur dan memvariasikan variabel X dan juga variabel Y pada grafik output tersebut, yaitu grafik suhu dan juga suhu ruangan, mulai dari 0 sampai maksimal 100. Untuk selanjutnya di bagian fuzzy logic akan dijelaskan oleh teman kita. Nah, selanjutnya pada bagian ini merupakan node susunan untuk fuzzy logic yang akan ditampilkan. Nah, jadi untuk ya bagian X1, X2 dan ke kanan itu merupakan main node dari susunan yang akan menampilkan fuzzy logic nanti. Untuk tampilan susunan fuzzy logicnya mungkin bisa ditunjukkan. Nah, sesuai dengan grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi untuk bagian node-nya yang high mungkin bisa diklik. Nah, ini untuk mengatur sumbu X mulai permulaan dari sumbu X dan sampai akhirnya. Jadi untuk yang high ini dapat dilihat dari susunan yang dari pengaturan yang di Node-RED itu mulai dari 0,4 sampai 0,7, sama seperti yang ada di grafik yang di sebelah kanan. Kemudian untuk yang mid-nya itu ada 3 titik yang kita berikan, yaitu untuk permulaan dari 0,3, kemudian X1 ada merupakan puncaknya, kemudian yang paling akhir yaitu berada di 0,7. Untuk low juga sama. Jadi untuk mulainya yaitu di 0,3 dan terakhir di 0,6. Dan kita setting untuk yang X1 dan X2 ini memiliki nilai yang sama. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baik, selanjutnya yaitu ini merupakan gambar fuzzy logic dari dashboard Node-RED yang kami gunakan. Nah, untuk inputnya dari fuzzy logic kami yaitu ada lux ruangan, dan untuk outputnya sendiri yaitu ada suhu ruangan dan kelembapan ruangan. Nah, jadi ini kan nanti kita akan memberikan perlakuan. Nah, sekarang kan dalam keadaan suhu udara dingin. Nah, nanti kami akan memberikan perlakuan ke sensor BS1750 yang merupakan sensor dari lux ruangan sendiri. Nah, nanti dari sensor tersebut nanti kami akan memberikan cahaya dengan korek api. Nah, dari perlakuan yang kami berikan nanti menunjukkan semakin terang cahaya yang kami berikan ke sensor BA1750 tersebut, maka suhu ruangan akan meningkat dan kelembapan akan menurun. Mungkin bisa kita lihat pada tampilan share screen ini. Nah, untuk keadaannya sendiri itu bergantung pada lux ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, bisa dilihat pada kamera ini. Kita akan mendemokan alat yang telah kami buat dengan sensor cahaya terlebih dahulu ya. Nah, kondisi awal ini masih 8,33, sekarang 7,55. Nah, meningkat ketika cahaya tersebut didekatkan oleh sensor.
dan lampu indikator juga akan menyala, dan ketika ada cahaya yang masuk ke sensor itu akan mati lampu indikatornya, dan itu menandakan lebih dari 1000 seperti yang ada di program tadi. Nah, sekarang kita coba lepas cahayanya dan perhatikan lampu indikator yang ada di kamera ini. Nah, bisa dilihat bahwa kamera tersebut nyala, dan itu menandakan bahwa lux yang ada di ruangan tersebut kurang dari 1000. Kemudian ini yang kedua adalah menembakkan alat sensor DHT 11 yang tadi. Nah, pada suhu ruangan tersebut awalnya ini 31,8. Ketika itu dinyalakan, nanti akan meningkat secara sendirinya. Kita tunggu dulu. Nah, ini bisa dilihat ya, ada delay sebentar dan ini sudah naik. Pada di grafik juga ini meningkat. Ini memang ada delaynya. Dan kelembapan ruangan yang ada di sini juga menurun. Bisa dilihat ya. Dan grafiknya juga sama. Coba kita lepas tadi dan mendidikkan kembali sensor, apakah di sini akan menurun juga di grafik suhu dan di joknya ini. Nah, bisa dilihat bahwa suhu tersebut turun dan kelembapannya akan meningkat. Bisa dilihat ya dari grafik ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang fuzzy logic yang telah dibuat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy. Tadi di awal Arduino sudah mengimplementasikan fuzzy yang sederhana, dan kita juga membuat fuzzy yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang ada di Node-RED. Jadi kita memiliki dua tipe fuzzy, yaitu yang ada di Arduino dan juga yang ada di Node-RED. Apakah nilai dari fuzzy yang di atas ini sesuai dengan fuzzy yang ada di sini? Nah, seperti yang kita tahu bahwa setelah kita melakukan membentuk himpunan fuzzy sederhana yang sudah dijelaskan yang ada pada gambar seperti ini, maka kita dapat membandingkannya melalui nilai fuzzy yang ada yang telah disimulasikan pada Node-RED. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini terdapat grafik ke atas, yang dimana ini kita bisa dapat melihat nilai dari outputnya atau yang kita sebut dengan dissection maker. Jadi output ini akan merepresentasikan bahwa output yang kita gunakan itu nilainya 1 atau kurang dari 1, begitu. Nah, ketika dia memiliki nilai 1, maka himpunan keanggotaannya itu berarti dia di atas atau dalam kondisi yang benar, gitu. Nah, misalkan seperti yang kita lihat bahwa ketika si input ini bernilai 0,1, maka secara otomatis himpunan fuzzy akan bernilai 1. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini juga bisa dilihat ketika dia 0,1. Nah, di sini, nah inputnya itu 1. Ya, ini di sini ada beberapa kesulitan untuk membuka nilai dari fuzzy-nya. Nah, di sini dia ketika dia x1-nya 0 dan x2-nya 0,25, maka secara otomatis di dalam
grafik ini nilai outputnya adalah 1 gitu. Jadi ini merupakan grafik ini merupakan representasi dari nilai yang sudah dimasukkan pada grafik yang telah dibuat. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.